Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Alhamdulillah masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Ma'rifat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang masih berkisar antara akhirat, antara qadim dan baharu. Dari ulasan kami sebelumnya juga sudah banyak sekali kami mengerai tentang apa itu qadim dan apa itu baharu. Qadim itu adalah dunia akhirat, baharu adalah dunia yang nyata. Baharu dibaliknya qadim. Qadim dibaliknya baharu, akhirat dibaliknya dunia. Karena ilmu qadim itu top down, sistemik, maka harus hakul yakin, bukan ilmu yakin ataupun ainul yakin. Makanya harus praktek baru, teorinya nyusul. Jadi terbalik. Kalau ilmu bottom up itu teorinya dulu baru praktek. Tapi kalau ilmu top down, praktek dulu baru kemudian terurai menjadi teori. Contohnya pada saat Nabi dipanggil, pada saat Nabi dimi'rajkan, ketemulah beliau dengan Sidratul Muntaha. Yang di Sidratul Muntaha itu dikiaskan, di situ gambarannya terdapat pohon yang daunnya adalah cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Ada matematika, fisika, biologi, manajemen, menggambar, pertanian, perikanan, yang di atasnya itu masih berupa nur. Jadi di atasnya Sidratul Muntaha itu berupa nur. Jadi Sidratul Muntaha adalah batas antara nurnya Allah sampai dunia. Jadi di atas Sidratul Muntaha itu masih berupa nur, dan nur itu terurai menjadi gambaran ilmu pengetahuan yang diberikan. Penggambaran pohon yang daunnya adalah masing-masing daunnya itu cabang ilmu pengetahuan. Di atasnya ilmu pengetahuan itu qadim. Jadi tidak berlafal, tidak berhuruf, tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbayangkan, dan tidak terdefinisikan. Ini dikiaskan seperti Quran qadim. Jadi tidak bisa dibaca, tidak terukur, tidak berlafal, tidak bermusaf. Jadi hanya pelaku yang sampai di dimensi di atasnya baru yang bisa mengurai teorinya, pengetahuannya. Contohnya di Al-Quran surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sana pada saat itu tidak ada tulisannya, tidak ada mushafnya, tapi Nabi diperintah untuk membaca. Bacalah dengan hati yang menyebut asma Tuhanmu. Ini Quran surat Al-Alaq. Bacalah dengan hati yang menyebut-nyebut asma Tuhanmu yang menciptakan. Membacanya itu dengan menggunakan hati yang menyebut-nyebut asma Tuhan. Ini adalah zikir kolbu, zikir sir, zikir yang beserta dengan nurnya, beserta dengan talinya dan caranya. Ini Quran surat Al-Alaq ayat 1. Nah, setelah membaca dengan berzikir itu tadi, kemudian nurnya dikumpulkan. Nur yang di dalam dada dikumpulkan hingga akhirnya sampai pada batas limit hingga penuh dan mampat. Akhirnya sampai melewati batas limit, dan kemudian kamilah yang membacakannya. Kami yaitu Tuhan di langit dan di bumi. Ini adalah pada saat yang sudah berbalas. Jadi
bukan kita lagi yang membaca, tapi kamilah yang membacakannya. Ini juga ada di Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 dan 17. Kemudian ikutilah, kemudian barulah kamu mengikuti. Mengikuti, membaca. Kemudian kamilah yang menjelaskannya. Kemudian kamu ikuti dan akhirnya kamu akan paham. Setelah membaca nurnya, membaca qadimnya. Kemudian dilanjut dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4 yang mengajarkan manusia dengan pena di bahasa tertulis atau bahasa makhluk yang baharu. Dan yang membacakannya adalah makhluk yang disucikan karena dari Maha yang suci. Dan tali sambungannya pun juga suci. Maka tidak tersentuh itu kecuali oleh hamba atau makhluk yang hatinya atau rohnya disucikan. Tapi bukan serta-merta hamba itu saja, kami yang membacakannya. Setelah kami mengumpulkan nurnya ke dalam dadamu, membacakannya, menjelaskannya, berarti bahwa hamba yang disucikan disertai Tuhan melalui sistemnya. Jadi kami itu adalah Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Tuhan yang di bumi itu adalah hamba yang disucikan rohnya, yang beserta dengan Tuhan melalui sistemnya. Kemudian dari yang qadim itu tadi kemudian menjadi terukur, menjadi baharu, masuk ke dimensi manusia, menjadi kitab tertulis, menjadi bisa dibaca oleh mata panca indera, bisa ditulis, akhirnya menjadi bil kolam dengan pena, bisa dibaca oleh makhluk. Tapi ini pandangan makhluk yang membaca makhluk. Sedangkan yang isinya tidak mungkin bisa disentuh oleh makhluk kecuali hamba yang rohnya, berarti qadim, yang disucikan. Artinya ilmu qadim itu harus praktek dulu, baru teorinya ngikut, pahamnya itu baru ngikut, terbaca oleh akalnya itu ngikut. Jadi harus praktek dulu. Jadi makanya untuk mempraktekannya, untuk bisa praktek kita harus kita harus dengan bimbingan guru roh yang mengetahui semuanya, yang sudah tersambung dengan nurnya Allah itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.